Ahaqqun nas bil imamati. Sekarang kita berbicara paling berhaknya orang menjadi imam. Nah, kadang-kadang kan nih imam siapa nih? Ya. Nah, kita bicara nih siapa sih yang paling berhak untuk menjadi imam dalam salat yang 5 waktu. Al-aula biha, yang paling utama menjadi imam, ya. Menjadi imam. Al-imamur ratib, yang pertama imam al-imamur ratib, imam rawatib. Imam ratib apa sih? Alladzi min kibalil hakim, yang min kibalil hakim dari segi hakim, yaitu pemimpin setempat yang diangkat oleh pemimpin setempat. Jadi pemerintahan. Kalau di kita mah imam rawatibnya yang angkat pengurus, betul. Itu bukan imam ratib yang resmi, bukan. Yang dalam pembahasan kita al-imamur ratib alladzi min kibalil hakim, yang diangkat oleh pemerintah setempat, pemimpin. Kayak Istiqlal. Itu kan yang angkat di situ jelas. Ya. Lu enggak boleh sembarangan orang maju di situ tuh ya. Tarik ente sembarangan. Ya, kalau pas salat yang 5 waktu-waktunya. Itu al-imamur ratib alladzi min kibalil hakim, yang diangkat min kibalil hakim dari arah al-hakim. Hakim itu pemimpin di sini maksudnya, pemerintahan. Fi ghairi wujudil wali, di waktu tidak adanya al-wali, pemimpin itu. Kalau ada pemimpinnya, itu pemimpin yang berhak untuk menjadi imam. Kalau dia bisa. Makanya kalau zaman khalifah, dulu khalifah jadi imam. Khalifah menjadi imam. Ada tempat-tempat kayak Masjid Kubah, diangkat seorang menjadi imam ratib oleh khalifah. Dia imam resminya. Tapi kalau khalifah datang ke situ, khalifah yang paling berhak. Makanya di sini katakan fi ghairi wujudil wali, di waktu tidak adanya al-wali, itu pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya datang, dia berhak menjadi imam. Boleh dia maju, au yuqaddim ghairahu, atau memajukan orang lain. Jadi pemimpin datang nih. Dengan catatan dia bisa ya. Dia bisa bacanya benar. Dia berhak tuh mutlak. Dalam satu negara presiden mutlak. Dengan syarat bacaannya bisa. Dia maju atau memajukan orang lain. Dan orang yang diangkat sama pemimpin itu di satu tempat namanya imam ratib. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang paling berhak untuk menjadi imam. Kalau kita nggak ada imam ratib, Istiqlal, Atin mungkin ada tuh ya. Yang resmi. Summa al-afqah, tingkatan yang kedua, kalau itu nggak ada, kayak di kampung kita, al-afqah, yang berhak menjadi imam, orang yang paham. Yang paling paham dalam apa? Dalam bab sholat jamaah. Yang paling ngerti dalam bab pembahasan sholat jamaah. Summa al-aqra, tingkatan yang ketiga, al-aqra. Apa makna al-aqra? Ya. Makna al-aqra ini al-asahu qira'atan kama fi tuhfa wan nihayah. Dalam kitab At-Tuhfah Ibn Hajar al-Haytami, wan nihayah dalam kitab Nihayah Imam Ramli mengatakan makna al-aqra al-asahu qira'atan, yang paling sahih bacaan qiraatnya. Karena qiraat ada yang sahih, ada yang syadz. Yang paling sahih bacaannya itu yang namanya aqra, yang berhak menjadi imam. Tapi ada pendapat wa ba'dhum yaqul, sebagian ulama mengatakan al-aktsaru hifdzan, yang paling banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya. Kama fi syarhi al-irsyad, sebagaimana disebutkan dalam 2 syarah kitab al-irsyad. Jadi ada 2 pendapat ulama. Makna al-aqra apa sih? Al-aqra yang pertama, Ibn Hajar, Imam Ramli sepakat mengatakan orang yang paling sahih bacaannya. Al-asah qira'atan. Ada pendapat yang mengatakan yang paling banyak hafalannya. Ya. Kalau betul, udah betul semuanya begitu. Tapi yang paling sahih qira'ahnya yang mana dari qira'ah sabah kan itu ya. Yang qira'ah yang apa namanya? Yang mu'tabarah namanya. Ada qira'at yang syadz. Yang syadz ini yang di bawahnya tingkatannya. Oh, dia jagonya yang syadz, tapi yang asah yang mu'tabarah yang didahulukan. Atau ada pendapat yang paling gampang dah, yang paling banyak hafalannya. Itu yang berhak menjadi imam.
Summa al-aura, kemudian tingkatan yang setelahnya al-aura, yang paling warok. Yang paling warok. Warok apa sih? Warok ini sifat kehati-hatian. Sifat kehati-hatian. Orang yang hati-hati dalam hal apa saja. Dalam hal makanan, hati-hati. Yang syubhat ditinggalin sama dia. Apalagi yang haram. Kan ada orang sembarangan yang makan-makan aja udah ya. Nah ini jangan. Warok lain. Hati-hati. Dalam berbagai hal. Hati-hati. Itu yang didahulukan. Kemudian tingkatan yang setelahnya as-sabiq al-hijrah. Au ahadu abaihi. Orang yang paling dahulu hijrah. Atau salah satu orang tuanya. Di zaman, kalau dekat zaman dulu, nah sekarang udah nggak susah dah ya. Yang paling dahulu kan sahabat macam-macam tuh ya. Ada yang hijrahnya duluanan, ada yang kebelakangan. Nah di antara yang paling berhak menjadi imam setelah rentetan yang pertama tuh ya tingkatan yang setelahnya yang paling dahulu hijrah. Dia atau salah satu orang tuanya. Ya, zaman-zaman dulu. Kemudian tingkatan yang setelahnya summa as-sabiqu ilal Islam, yang paling dahulu masuk ke dalam agama Islam. Tingkatan dulu juga sahabat begitu. Kan ada di Islam duluanan, ini kebelakangan. Nah, di antara yang paling berhak yang lebih dahulu masuk ke dalam ini setelah rentetan yang tadi ada semua. Kemudian summan nasib, kemudian yang paling bagus nasabnya. Setelah itu. Summa hasanul dzikri, tingkatan yang setelahnya yang bagus penyebutannya. Yang bagus penyebutannya. Hasanul dzikir dibilang. Orang kalau dengar dia orang Masya Allah. Ya. Ada orang dengar sama dia, brengsek orang, begitu ya. Nah, macam-macam. Ini hasanul dzikir, yang bagus penyebutannya. Ya orang baik. Tingkatan yang setelahnya summa nadhifus thawb, yang bersih bajunya. Yang paling bersih yang mana nih? Ini ada dua orang sama-sama warok. Sama-sama paham dalam hukum salat jamaah. Sama-sama akra. Hafalannya banyak sama. Hafal. Sama nih, yang mana nih? Dua-duanya. Yang paling berhak, yang paling mana? Ya, dilihat lagi. Yang paling bersih mana bajunya nih? Wah, ini baju dekil nih ya. Ini masih ya. Maju ke depan. Ya. Kemudian summa nadhiful badan, yang bersih badannya. Yang bersih badannya. Summa thayyibus san'ah, yang paling bagus perangaiannya, akhlaknya. Summa hasanus saut, kemudian yang paling bagus, yang bagus suaranya. Jauh dari tingkatan setelahnya deh suaranya. Summa hasanus surah, kemudian yang paling bagus rupanya. Yang paling ganteng yang mana nih? Sama semua, ya. Sama semua. Sampai begitu. Fa inis tawau, apabila sama semuanya, sifat yang tadi dari satu berurutan sama, jarang lah. Ukhri'al bainahum, diundi antara mereka. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Jadi setelah proses yang tadi tuh ya. Pertama apa? Al-afqah, yang paling paham tentang bab salat jamaah. Oh ada yang paling tahu, ya udah maju selesai. Walaupun ya tampang pas-pasan misalnya, itu doang nih. Ya, ya dia yang paling paham, ya maju di situ. Ini pembicaraan kita kalau sama. Ada dua orang, sama-sama paham. Ya. Bagian yang kedua, al-aqra, yang paling banyak hafalan yang mana nih? Sama-sama, hafalannya sama. Tingkatan yang ketiga, ya an-nasib, nasabnya. Kalau zaman kita mah yang Islami luaran sama semuanya ya. Atau yang hijrahnya awalnya nggak tahu zaman dulu. Sama-sama, nasabnya bagus. Ya, anak kiai dua-duanya misalnya. Hasanul dzikir, yang paling bagus penyebutan yang mana itu? Sama-sama juga. Yang paling bersih bajunya yang mana? Sama-sama juga. Yang paling bersih badan sama juga. Yang bagus, paling bagus akhlaknya siapa di antara gitu. Masya Allah semuanya. Hasanul dzikir, yang paling bagus suaranya yang mana nih? Sama juga hebat, Masya Allah. Ya, hasanul surah, yang paling ganteng yang mana? Bahkan ada tambahan dalam kitab apa? Sama juga.
Yang paling cakep bininya yang mana itu? Ini bukan bercanda nih, beneran nih ya. Cuma di sini nggak disebutin nih dalam kitab yang lain. Kalau udah sama semuanya tuh, ya yang paling cakep bininya mana? Sama juga. Ya, udah habis diundi antara keduanya. Yang keluar namanya dia yang maju jadi jarang ambil begitu. Ya. Ini kalau misal seperti kenapa sih sampai demikian, sampai disebutkan yang paling cakep bininya? Dibahas juga sama ulama. Kenapa? Karena hatinya lebih tenang, dibilang. Sepakat itu ya? Mat, dapat mat, belum mat? Ya, lanjut. Sunanul jamaati, sunnah berjamaah. Wahia kafiratun, dan itu sangat banyak sekali. Minha diantaranya al-qiyamu ila salati, berdiri kepada salat ba'da faragil iqamati, setelah selesainya iqamah, qomat. Salat jamaah akan didirikan kapan kita bangun nih? Ya, kapan kita bangun? Ini ba'da faragil iqamati, setelah selesainya qomat. Itu baru bangun di situ. Ya. Wakilah ada pendapat mengatakan indah qaulihi, ketika ucapan qomat, yang qomat itu qad qamatis shalah, akan didirikan salat. Qad qamatis shalah, diri baru. Ya. Nah, itu pendapat kedua, pendapat al-mu'tamad yang terkuat yang pertama. Kapan kita bangkit? Ya, kita bangkitnya setelah selesai iqamah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru bangun kita. Itu pendapat yang terkuat begitu. Kenapa ilahnya sih? Nah, nomor 3 baca. Li'annaha waktu dukhul fi shalah. Li'annaha, karena waktu iqamat itu waktu masuk di dalam salat. Wa huwa, dan dia qabla faragiha, sebelum selesainya qomat, masyghulun bi ijabatil muqim, disibukkan untuk menjawab orang yang qomat. Jadi qomat sunnah juga dijawab. Ya, jangan bengong doang nungguin. Sunnah kayak adzan, sunnah untuk dijawab. Qomat juga ngikutin aja. Allahu Akbar, Allah. Pas qad qamatis shalah, apa? Agama Allah wa adamaha ma damatis samawat wal ardh. Ya, wa ja'ala minas salihin, di antaranya begitu. Itu jawaban ketika qad qamatis shalah, Allahu Akbar, ikutin sama. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kapan dirinya? Setelah selesai qamat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru diri. Ada pendapat yang mengatakan kalimat qad qamatis shalat, diri di sini. Ya. Bolehlah nih pendapat kedua kita pakai kalau kita duduknya jauh. Duduknya apa? Jauh, biar marahin dapat jadi sop yang pertama. Bolehlah begitu. Yang keempat, ta'likan di bawah. Illa idza khafana. Perhatiin di sini. Tadi dikatakan kapan sunnah berdiri kalau selesai iqamah. Atau ada pendapat kalimat qamatis shalah. Kecuali idza khafa, apabila dia khawatir atau takut, fawatat takbiratul ihram, luput atau tertinggal takbiratul ihram ma'al imam, bersama imam, fayagum qabla dzalik, maka sunnah dia bangkit sebelum itu, sebelum selesai. Dia orang yang badannya gede, bangunnya susah. Paham gak? Yang model kayak begitu nggak apa-apa. Sebelum selesai dia bangkit, biar kagak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Kalau orang model kayak begitu dinungguin sampai kelar dulu qomat, dia bangkit kelamaan. Imam udah selesai takbiratul ihram. Maksudnya udah kelewatan takbiratul ihram bersama imam.
arti takbiratul ihram bersama imam. Jadi setelah imam takbiratul ihram, langsung kita takbiratul, biar mendapat fadilah. Sobat dikatakan wal fadlu fi takbiratil ihrami bil istighali akibal imam. Jadi fadilah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam bil istighali akibal imam, dengan dia menyibukkan setelah takbiratul ihramnya imam. Jadi imam udah Allahu Akbar, udah roh disebutin imam, baru kita langsung Allahu Akbar. Gak pakai lama, itu dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam, yang Nabi katakan safwatus shalah, intisari daripada sholat. Itu pahala besar di situ. Yang kedua sunnahnya, sunnah dalam jamaah, taswiyatus sufuf, meluruskan barisan. Wal amru biha, dan perintah meluruskan barisan. Wa minal imam akad, jadi perintah dari setiap individu. Saling menasehati satu sama, ada samping kita mencong, rapiin. Jelas ya? Jadi jangan egois, kadang-kadang kita nggak peduli. Ini pengaruh nih, kalau sopnya kagak rapi, fadilah yang sop ini hilang jamaahnya ntar. Makanya satu sama lain harus peduli, termasuk at-ta'awun 'alal bir, tolong menolong dalam kebaikan. Tapi wa minal imam akad, tapi merapikan barisan minal imam, dari seorang imam itu lebih dikuatkan lagi. Makanya imam sebelum mulai koreksi dulu. Ya, koreksi dulu. Minimal sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis salat. Koreksi itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Enggak mulai takbiratul ihram melainkan barisan sahabat udah rapi semua. Nabi bahkan ngontrol tuh, muter, bayangin. Ada pernah satu kejadian, ada seorang sahabat, ya, didorong sama tongkat Nabi itu, karena agak maju dikit. Ta'akhir galilan, kata Nabi. Mundur sedikit. Didorong sama tongkat Nabi. Mundur akhirnya dia. Selang beberapa waktu dulu, sebelum wafatnya Nabi, Nabi pernah bilang begini. Siapa di antara kalian yang pernah saya berbuat zalim kepadanya? Sahabat nunduk, ya mana ada ya, kan begitu ya. Tiba-tiba katanya faktasah, kalau begitu kalau ada balas sekarang, kata Nabi, jangan nuntut di akhirat. Ini tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi. Sahabat ada yang nanya, sahabat sedih, ada yang berani. Ada seorang angkat tangan, saya wahai Nabi Muhammad. Yang lain pada gahar semuanya. Sina Umar pengen nyabut pedangnya, pengen diterbas tabang lehernya itu. Kurang ajar nih orang ini. Kata Rasulullah, dia mah urusan apa mantul semua dia. Urusan saya sama dia. Ayo kita maju. Apa? Pernah Rasulullah waktu engkau sedang merapikan barisan, engkau mendorong saya dengan tongkat perut. Sini. Oh, saya mau balas sekarang, dia bilang. Akhirnya balas sekarang, kata Nabi. Itu sahabat udah gergetan semuanya. Ini bilang sahabat yang bilang begitu. Dulu ya, perut saya kelihatan. Nah, iya, nggak kealingan daripada akhirnya dibuka sama Nabi perutnya. Ya, silahkan balas sekarang, gitu Rasulullah. Sahabat yang lain udah gergetan semuanya. Udah Sayyidina Umar nyabut pedang gitu. Pengen diterbas palanya, kurang ajar namanya nih. Akhirnya apa? Dibuka perutnya Nabi. Ini sahabat yang tadi ini ya pura-pura dia. Langsung perutnya Nabi dipeluk sama dia. Dipeluk nangis itu. Ya. Dia bilang, wahai Rasulullah, ini kesempatan bagi saya. Dia bilang, kapan lagi bisa bersentuhan kulit saya dengan perut kamu? Kata yang lain, akal-akalan, dia bilang. Wah, yang tadinya sahabat marah, ya gak marah. Ini kesempatan. Akhirnya, ya begitulah mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus taswiyatus sufuf, merapikan yang namanya barisan sholat. Jangan mulai kecuali udah rapi. Dan itu perintah lebih kuat minal imam, dari seorang imam. Ya. Rapi itu. Kemudian di antara sunnahnya al-mubadaratu ila shafil awal, bersegera kepada shaf yang pertama. Nah.
Wa in fatathu takbiratul ihram, meskipun luput atasnya takbiratul ihram. Ya. Ini ada di belakang ini. Udah qomat mau diri, tetap maju sunat. Jangan mulai langsung takbiratul ihram. Ya. Emang boleh begitu? Boleh aja sih, bicara masuk boleh. Kita masih jauh langsung bermakmuman. Allahu Akbar. Biar dapat takbiratul ihram bersama, kemudian maju dikit-dikit. Bicara boleh aja. Nah, cuma gitu nggak dianjurkan. Tetap sudah berada di shaf baru mulai takbiratul ihram. Jadi al-mubadarah, bersegera untuk berada di shaf yang pertama. Di shaf yang pertama fadilahnya besar. Beda orang yang sholat di shaf pertama dengan shaf yang kedua. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil mutaqaddimah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang berselawat kepada orang-orang yang barisannya berada di depan. Salawat Allah apa? Rahmat Allah berikan, ampunan Allah berikan. Salawat malaikat istighfar, permohonan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Nah, ini nggak dianjurkan kepada kita al-ithar. Al-ithar mendahulukan orang lain dalam ibadah ghairu matlub, tidak diminta. Kita kan mendorong wali mau dulu ya. Ini ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kecuali dalam urusan dunia. Ya. Ithar itu diminta. Ada nampan di sini dapat kita kasih dia dulu misalnya ya. Nah, itu ithar dalam urusan dunia, matlub diminta. Tapi dalam hal ibadah enggak, fastabiqul khairat. Kemudian yang keempat, lagi. Sunnah berjamaah jahrul imam, mengangkat suara imam. Bitasmi' ketika sami Allahu liman hamidah, wa takbir lil ihram dan takbiratul ihram, walil intiqalat dan takbir perpindahan. Ya, dari berdiri ke ruku, dari i'tidal ke sujud ke duduk di antara dua, itu namanya takbir perpindahan. Sunnah bagi imam jahrul imam, mengangkat suara. Wassalam dan salam. Jangan pelan. Walaupun fi sholati sirriyah, walaupun di dalam salat yang disunnahkan dipelankan suara. Tapi yang tadi diangkat suaranya, tasmi, sami Allahu liman hamidah, takbiratul ihram, takbir perpindahan dan salam. Yang kelima, sunnah berjamaah muwafaqatul masbuq al-imam fil adhkar ghairil wajibah kat tasyahudil akhir. Muwafaqatul masbuq, mencocoki al-masbuq, makmum masbuq, al-imam, mencocoki kepada imam, menyamai imam fil adhkar, dalam bacaan zikir, ghairil wajibah, yang bukan zikir yang wajib, kat tasyahudil akhir, seperti tasyahud yang terakhir. Ya kalau ente masbuk, apa sih masbuk? Ya gampangnya dah, ente masuk imam udah rakaat 1 misalnya. Ya udah langsung ikutin imam. Bacaan sesuai dengan bacaan zikirnya imam. Ente misalnya imamnya lagi tasyahud yang pertama, ente masih 1 rakaat. Ya ikut bacaan tasyahud. Nah, itu jelas itu udah. Kemudian yang terakhir, yang keenam sunnah jamaah, ayyaltafidal imam ilal makmum, yang khusus bagi imam. Menoleh itu imam ke arah makmum, min jihati yamini, dari arah kanannya. Jarang juga. Setelah salam, imam menghadap ke kanan aja udah, kanan. Jadi bagian sisinya imam berada di makmum. Ini kiblat di mana kiblat? Kiblat sana. Nah, ya miring madhab sholat ntar. Habis salam madhab ke sana. Jadi bagian sisi kanan menghadap ke makmum. Itu sunnah. Ini kalau di bukan Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi di sana, berarti kalau misalnya dia menghadap kanan, membelakangi kuburan Nabi. Ya. Membelakangi kuburan Nabi. Nah, ini ulama berbeda pendapat di situ. Kalau berada di situ, balik menghadap sisi kirinya, menghadap ke makmum.
biar badannya dia si imam menghadap ke kuburan. Nah, tapi kalau selain di Masjid Nabawi, ya sunnahnya langsung mengarah ke kanan, bagian sisi kanannya menghadap ke makmum. Itu sunnah tuh ya.